Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadikin dengan NIM 2003200228. Di sini saya akan melinjurnalkan laporan praktek kerja lapangan atau PKL dari Bapak dosen pengampu kami pada mata kuliah ini, yaitu Pak Wahyu Snanda Nasution SSTMP. Beliau melakukan PKL di lokasi Kebun Meta Pau, tepatnya di PT Softchin. Beliau mengangkat tentang perkembangan industri perkebunan kelapa sawit. Langsung saja ya kita mulai. Perkembangan industri perkebunan di Indonesia sendiri itu sangat berkembang dengan pesat ya, khususnya pada komoditi yang dipraktekkan Bapak ini, yaitu kelapa sawit sendiri. Kenapa hal ini? Tentu saja kita dapat dilihat dari contoh-contoh banyaknya pabrik kelapa sawit yang telah ada nih berdiri di beberapa provinsi yang ada di Indonesia khususnya. Proses pengolahan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit ini merupakan proses yang berkelanjutan ya, di mana hasil dari suatu proses ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau disebutnya pasca panennya ya. Terjadi perubahan kualitas hasil prosesnya, di mana untuk mendapatkan hasil proses ini kita memerlukan yang namanya pengolahan atau disebut agroindustri yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal ya, atau hasil yang terbaik juga sesuai dengan keinginan perusahaan-perusahaannya. Oleh sebab itu, kelapa sawit membutuhkan seorang pemimpin atau seorang koordinator lah ya, yang berkompeten, berpotensi, dan mempunyai karakter dalam pengembangan agribisnis perkebunan di Indonesia, khususnya yang kita bahas ini kelapa sawit. Institusi pendidikan atau dunia pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan untuk proses melalui penerapan dengan berbagai cara pendidikan atau metode pendidikan dan kurikulum yang semuanya dapat mengaplikasikan dan tidak saja berorientasi kepada teori atau konsep ya. Jadi dapat kita ketahui di sini, jangan cuma kita nih suatu pendidikan itu menekankan teori atau konsep saja, tapi praktik juga perlu untuk mengasah skill dari sumber daya manusianya, khususnya pelajarnya. Kemudian tujuan dari melakukan praktek kerja lapangan ini yaitu untuk syarat untuk menyelesaikan studi khususnya ya pada jurusan teknologi pengolahan hasil perkebunan. Kemudian untuk mempelajari aspek-aspek tentang perusahaan seperti aspek teknisnya, manajemen dan organisasinya, terus teknologi, mengenal peralatan yang ada di pabrik atau perusahaan tersebut, memperluas wawasan tentunya ya dalam khususnya di bidang ini teknik pengolahan, memberikan pengalaman ya, experience dan pemahaman kepada mahasiswa tentang proses pengolahan, maintenance di pabrik kelapa sawit dengan landasan teori yang dibarengi dengan praktek baik yang didapat dalam perkuliahan maupun di tempat PKL itu sendiri. Terus mempunyai beberapa manfaat juga ya kegiatan PKL ini bagi mahasiswa sebagai persyaratan untuk menyelesaikan laporan PKL-nya. Terus bagi perusahaan itu untuk sarana untuk mencari bibit-bibit calon karyawan baru ya dari para mahasiswa yang telah melakukan PKL tersebut, sebagai bahan untuk membandingkan juga usulan bagi perusahaan di dalam upaya menyelesaikan beberapa perusahaan yang terjadi di perusahaan itu sendiri. Terus menjadi sebagai bahan untuk mengetahui keberadaan perusahaan dari sisi pandang masyarakat juga ya, khususnya bagi mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek di sana. Ruang lingkup permasalahan yang dihadapi di kegiatan PKL ini yaitu mulai dari struktur organisasinya, ada bahan baku dan mutu olahannya, alat dan mesin pengolahannya, maintenance pabriknya, sumber daya manusia pabriknya atau SDM pabrik, pembangkit energi pabrik. Metode pengambilan data yang dilakukan oleh pelaku PKL tersebut adalah berdasarkan mulai dari
sejarah PT Softsyn ini sendiri yang bertepatan di Kebun Matapau, bagaimana mulai dari tahun 47 sampai dengan 65 perusahaan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, kemudian berubah menjadi perusahaan swasta nasional, disahkannya itu pada tahun 1930. Kemudian cabangnya juga sekarang berada di beberapa daerah, khususnya Sumatera Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Timur. Perkembangan selanjutnya itu berdasarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1965, yang dimana keputusan Kabinet di waktu itu menyatakan bahwa perusahaan perkebunan dikelola oleh PT Softsyn ini sendiri diletakkan di bawah pengawasan pemerintah. Kemudian pada pengusaha Belgia kemudian memberi nama ini PT Softsyn Indonesia. PT Softsyn Indonesia ini berdasarkan akte pendiriannya sekarang berkedudukan di Medan. JIKL Yes Sudarno, nomor kalau nggak salah saya nomor 106 Pobox, Medan 2001, bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet ya kawan-kawan. Kegiatan usaha perusahaan di PT Softsyn Indo sendiri itu luas lahannya diketahui sekitar 37.800 hektar. Kemudian berlokasi di Sumatera Utara dan NAD Nangro Aceh Darussalam. Perkebunan karetnya seluas 10.510 dan memiliki pabrik perkebunan serta pengolahan. Hasil produksi perkebunan PT Sofindo ini baik kelapa sawit maupun maupun karet diolah oleh di pabrik ini sendiri ya, nggak ada kerjasama dengan pabrik lain yang dimilikinya, yang berjumlah 14 pabrik, yaitu 9 pabrik kelapa sawit, terus 1 pabrik refinery, kemudian ada 1 pabrik minyak inti sawit kalau nggak salah, kemudian 3 pabrik creme rubber ya. Di samping itu, PT Sofindo sendiri juga merupakan salah satu produsen kecambah atau bibit kelapa sawit. Letak geografis perusahaan Sofindo ini di Desa Matapau, khususnya Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Kebun pendukungnya itu yang menyuplai bahan baku TBS yang masuk diolah berasal dari kebun sendiri dan dari kelompok tani rakyat sekitar kebun PT Sofindo itu sendiri ya. Kemudian sejarah dari perkebunan kelapa sawit ini datangkan Indonesia pertama kali oleh pemerintah Hindia Belanda ya, tahun 1848. 4 benihnya ditanam di Kebun Raya Bogor ya. Pada awal 1884 tanaman kelapa sawit menjadi tanaman hias di sepanjang jalan di Deli, Sumatera Utara. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di pantai timur Sumatera dan Aceh. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis ya, itu dari 15 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang selatan. Tanaman ini tumbuh sempurna di ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan laut dengan kelembapan 80 sampai 90%. Jenis kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkang, ada yang namanya Dura, terus Piscifera. Kalau mau tahu rincian dari masing-masing poin yang saya sebutkan ini bisa langsung searching aja ya. Dura kayak mana, Piscifera itu cangkangnya atau rendamin minyaknya kayak mana, bisa di searching. Kemudian struktur organisasi dari PT Sofindo Kebun Matapau itu sendiri itu namanya pengurus atau administrasi. Itu diangkat langsung oleh direksi dan merupakan pimpinan tertinggi di PT. Kemudian ada asisten divisi atau afdeling, mulai dari afdeling 1, 2, dan 3. Kemudian ada yang namanya tekniker. Kemudian kita masuk ke peninjauan prosesnya, itu pertama stasiun penerimaan bahan baku, mulai dari pos satpam. Itu mulai dari pos satpam adalah satuan pengaman ya,
untuk pabrik itu sendiri. Temu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Mobil pengangkut TBS harus melapor dulu ke satpam tersebut dan menunjukkan surat pengiriman barang. Kemudian ada proses penerimaan buahnya ya. Setelah proses penimbangan dari TBS, kemudian dibongkar di lantai Efron ya, untuk melakukan sortasi atau pemilihan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan ini, pada lantai sortasi menggunakan namanya sistem freeze in freeze out. Kemudian ada namanya elevator fruit fresh bunch. Itu fungsinya itu untuk mengangkut TBS dari lantai Efron ke bejana rebusan ya kawan-kawan. PT Sebastian ini memiliki satu unit FFB atau elevator fruit fresh untuk melayani 3 pengisian bejana rebusan. Kemudian ada stasiun perebusan, ada namanya sterilizer, namanya udah sterilizer, yang dari kata steril untuk mensterilkan. Mensterilkan apa? Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam sterilisasi triple peak, mulai dari kran inlet, stem dibuka, ditutup sampai mencapai tekanan 2 gram, dan masih banyak lagi poin-poin di pengoperasian buka tutup kran sterilizer ini. Kemudian ada namanya bunch conveyor untuk mengantarkan TBS dari bejana ke rebusan menuju proses yang namanya pemipilan. Bunch conveyor ini sendiri harus kontinu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pabrik, sehingga prosesnya berkelanjutan dan tidak mengganggu proses yang lainnya. Itu ada namanya stasiun penebahan, ada lagi namanya conveyor under stripper, kemudian ada bottom cross conveyor, ada yang namanya empty bunch conveyor. Itu tandan kosong yang telah terpipil tadi akan terdorong keluar dari drum trish dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum stripper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty bunch hopper. Empty bunch hopper itu adalah tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai muslah atau pupuk di kebun. Ini namanya fruitless elevator yang berondolan rebus yang tadinya telah dibawa oleh button cross conveyor, kemudian selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Fungsinya alat ini sebagai sarana pembawa berondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Kemudian ada cross conveyor to digester tadi, fungsinya itu sebagai penghubung antara digester dan fruit elevator ya teman. Kemudian ada digester, ini poros pemutar ya yang dilengkapi dengan yang namanya parang-parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya geskan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi yang lumayan berat ya dari brondolan dalam bejana. Itu sambil dipanaskan dengan steam. Kemudian ada yang namanya pengempaan atau screw press. Fungsinya untuk memeras minyak yang ada di mese kop dengan cara di press. Namanya udah pengempaan atau screw press ya kawan-kawan. Kemudian ada yang namanya oil gutter, itu fungsinya untuk menampung minyak-minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press. Itu merupakan alat untuk mengalirkan minyak kasar ke sound trap tank. Kemudian ada namanya free breathing anko, itu fungsinya untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar dari serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Kemudian ada crude oil tank tadi, fungsinya sebagai penurunan kadar NOS pada minyak kelapa sawit tersebut. Kemudian ada continuous tank, fungsinya untuk memisahkan minyak, slug, dan NOS secara gravitasi.
yang didasarkan pada perbedaan berat jenisnya. Kemudian ada oil tank. Oil tank itu minyak continuous tank yang akan dialirkan ke oil tank. Oil tank itu fungsinya sebagai pengendapan ya minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel slug. Itulah fungsi dari oil tank. Kemudian ada oil blower. Oil blower itu berfungsi untuk mengurangi kadar air di dalam minyak kelapa sawit tersebut. Kemudian ada stock tank atau tangki timbun yang berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum akan dikirim. Kemudian ada slop tank atau pengolahan slug yang itu ada namanya slop tank. Fungsinya sebagai tempat penampung slug sementara sebelum diolah di desanter. Desanter itu sendiri adalah cairan slot paste, yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh dekanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak, fraksi cair, dan fraksi padat. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan pertaran lebih kurang 3.500 rpm dan karena berat jenisnya yang berbeda. Kemudian ada soil conveyor dan solid hopper. Alat sebagai pemindah solid hasil pemisahan dari dekanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara dari solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai oleh pilot. Kemudian ada water press tank, adalah tangki sebagai tempat penampungan water press hasil dari pemisahan dekanter tadi yang masih mengandung minyak. Ada yang namanya vat feed sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari dekanter dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Kemudian ada separating column, itu fiber yang telah dipisahkan dengan node akan dibawa oleh breaker conveyor menuju separating column. Fungsinya alat ini untuk menghisap fiber. Kemudian ada wet node conveyor, berfungsi sebagai penghubung antara node silo nomor 1 dan silo nomor 2. Kemudian node silo yang fungsinya itu untuk sebagai tempat pemanasan node agar cangkang dari inti terpisah yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill. Dan node cracker. Kemudian ada node dry elevator, fungsinya untuk mengangkat node telah dipanaskan di node silo menuju node grading drum. Kemudian ada node grading yang fungsinya untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan node cracker. Yang namanya ripple mill, node yang berasal dari node grading akan menjadi umpan dilancarkan cangkang. Itu fungsinya untuk memecahkan node dengan cara menggiling. Kemudian namanya LTDS, fungsinya untuk mengisap cangkang halus. Kemudian ada kernel conveyor, berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari clad bed menuju kernel elevator. Kemudian ada kernel elevator, alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Kemudian ada penamik blower, ada yang namanya kernel bin, juga fungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Ada shell grading, kemudian ada horizontal shell conveyor dan diagonal shell conveyor. Kemudian ada water tower yang kawan-kawan digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan yang dimiliki water tower. Kemudian ada kamar mesin pembangkit listrik, power plant. Ada namanya stasiun pengolahan limbah. Fungsinya untuk menstabilisasi parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum. Kemudian limbah yang dihasilkan di PKS berupa limbah padat dan limbah cair. Kemudian tahapan-tahapan pengolahan dan pemurnian limbah mulai dari pendinginan, proses anaerobik, ada masa tinggal, pengendalian losses. Baiklah teman-teman, itu adalah Learning Journal yang dapat saya sampaikan.
kesimpulannya gimana, kapasitas oleh PKS Subindo ini adalah 12 ton per jam. Kemudian sumber energinya itu adalah PLN, kemudian PKS itu dengan kapasitas dan boleh pipa tidak menggunakan water. Dalam pencapaian standar mutu, FFA-nya sama dengan 2,3%. Kemudian untuk menekan loss CPU pada 5 PKS ini mengolah slot G dengan menggunakan decenter. Saran untuk kedepannya ya dari PKL yang dilakukan ini, untuk meningkatkan kalian perlu adanya pelatihan. Kemudian kalau lapas sawit yang termasuk tidak layak panen disortasi secara objektif. Kemudian sebaiknya umpan bahan bakar itu diperhatikan pada boiler, mempertahankan dan meningkatkan maintenance alat ya dan mesin pengolahan untuk menghindari terjadi stagnasi yang merupakan menyebabkan berkurangnya jam oleh pabrik. Memperhatikan dan melengkapi peralatan laboratoriumnya ya. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja sedapat mungkin itu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Baiklah, itu merupakan yang mengguna dari laporan PKL Pak Wahyu. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.